Shalom, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang murah hati. Mari kita sama-sama melihat di dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Luar biasa. Orang yang murah hati itu orang seperti apa? Kita akan bisa lihat orang yang murah hati di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Kita baca agak panjang ayatnya sedikit ini. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kami yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang terakhir, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dari bacaan ini kita beroleh pengertian bahwa murah hati itu adalah suatu sikap seorang anak Tuhan yang suka berbagi, membagikan segala sesuatu apa yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membagikan sesuatu, memberikan sesuatu yang apa yang kita punya kepada orang lain, tidak hanya itu berupa seperti memberikan berkat secara jasmani, tetapi juga pemberian-pemberian yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah ketika kita disakiti oleh seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati, orang yang suka memberi, orang yang murah hati, orang yang suka berbagi. Orang yang murah hati berarti orang yang suka memberikan pengampunan. Mengampuni seseorang juga memberikan sifat daripada kemurahan hati itu sendiri. Dan di Amsal tadi dikatakan bagaimana bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kita tahu ketika kita bisa membagi sesuatu kepada seseorang, ketika kita bisa melepaskan memberikan pengampunan, sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beroleh berkat yang luar biasa. Karena itu di Amsal tadi dikatakan bahwa orang yang murah hati sesungguhnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang mungkin melukai kita dan kita bisa mengampuni dia, sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melepaskan pengampunan, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan juga bagaimana tentang berkat double porsi itu kita terima. Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dan juga langit di dalam kehidupan kita juga terbuka. Haleluya. Ada 3 hal yang kita lihat bagaimana dampak dari ketika seorang anak Tuhan memiliki suatu sikap hati yang murah hati. Yang pertama kita lihat bagaimana berbuat baik kepada diri sendiri. Tadi itu yang pertama. Dampak dari kemurahan hati itu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali terjadi hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita mungkin sering ada anak-anak Tuhan yang mengalami sakit oleh karena dia sulit sekali melepaskan pengampunan. Ada kemarahan yang membuat organ-organ tubuhnya menjadi tidak sehat. Yang kedua kita lihat di dalam bacaan Korintus tadi akan terjadi ucapan syukur atas orang yang kita berbuat baik. Ketika kita berbagi dengan seseorang, mungkin saudara kita seiman atau mungkin bukan saudara kita seiman, ketika mereka menerima apa berkat yang kita bagikan kepada mereka dan hal itu sangat mereka butuhkan,
Bapak Ibu pasti itu menaikkan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam Korintus yang tadi kita baca bahwa itu adalah benih. Dan Tuhan berjanji bahwa setiap benih yang kita tabur, Tuhan akan melipat gandakannya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang 10 dikatakan bahwa Tuhan akan melipat gandakannya benih yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga kita lihat apa dampak daripada ketika kita menjadi orang yang murah hati. Yang ketiga kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Kita akan lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Luar biasa. Yang ketiga kita lihat ketika seorang anak Tuhan menjadi pribadi yang murah hati, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, rencana Allah semula di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, keserupaan dengan Tuhan itu sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Jelas sekali firman Tuhan yang kita baca tadi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya apa? Ketika kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, menjadi pribadi yang murah hati, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Allah Bapa kita mulai terwujud dalam kehidupan kita. Dan itulah rencana Tuhan. Tuhan menghendaki kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan ada berbicara di hati kita, Tuhan menginginkan agar kita mulai belajar berbagi, mulai kita menjadi orang yang murah hati. Kalau ada di hati kita kebencian dengan seseorang, kemarahan dengan seseorang, mari kita lepaskan, kita melepaskan berkat, supaya kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan pencipta kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.